seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Siti Mutafia dengan NIM 22811310 dari kelas A21. Saya akan mempresentasikan tentang strategi pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. Saya akan membahas tentang isi dari strategi pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam, yaitu ada 4. 1. Sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam. 2. Strategi pengelolaan dana inovasi. 3. Tantangan dalam pendanaan dan keberlanjutan. Dan yang terakhir, peran manajemen dalam pendanaan dan keberlanjutan. Dahuluan, inovasi dalam pendidikan Islam menjadi kebutuhan mendesak di era modern yang penuh dengan dinamika sosial, teknologi, dan globalisasi. Untuk mewujudkan inovasi yang berdampak dan berkelanjutan, diperlukan strategi pendanaan yang terencana, sistematis, dan berorientasi jangka panjang. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai, banyak program inovatif di lembaga pendidikan Islam berisiko terhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, keberlanjutan inovasi tidak hanya ditentukan oleh ide kreatif semata, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam mengelola dan mengoptimalkan berbagai sumber daya keuangan. Yang pertama, sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam. Sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam berasal dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal lembaga pendidikan. Secara internal, pendanaan dapat diperoleh dari dana masyarakat, infak, wakaf, dan sumbangan peserta didik. Sementara itu, secara eksternal, sumber dana bisa berasal dari pemerintah melalui anggaran pendidikan, lembaga swasta, dana CSR perusahaan, sehingga bantuan lembaga donor nasional maupun internasional. Diversifikasi sumber pendanaan ini penting untuk mendukung keberlanjutan program inovatif, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta mengurangi ketergantungan pada satu sumber dana utama. Kedua, strategi pengelolaan dana inovasi. Strategi pengelolaan dana inovasi pendidikan Islam harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada efektivitas pemanfaatannya. Pengelolaan dana harus dimulai dari perencanaan yang matang, pelaksanaan program berbasis kebutuhan real, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan. Selain itu, penting membentuk tim manajemen keuangan yang profesional dan mengintegrasikan teknologi informasi untuk pencatatan dan pelaporan dana secara digital. Kolaborasi dengan berbagai pihak juga perlu dibangun guna memperluas jaringan pendanaan dan menjamin keberlanjutan program inovatif yang dijalankan.
Yang selanjutnya yaitu tantangan dalam pendanaan dan keberlanjutan. Tantangan dalam pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas manajerial dalam mengelola dana, serta minimnya partisipasi dari sektor swasta dan masyarakat. Banyak lembaga pendidikan Islam masih bergantung pada bantuan pemerintah, sementara mekanisme pendanaan alternatif seperti wakaf, produktif, zakat untuk pendidikan, dan dana CSR belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kendala yang menghambat kepercayaan publik untuk berkontribusi. Tantangan lainnya adalah belum adanya perencanaan jangka panjang yang sistematis untuk menjamin kesinambungan program inovasi setelah pendanaan awal berakhir. Yang terakhir yaitu peran manajemen dalam pendanaan dan keberlanjutan. Manajemen memegang peran penting dalam pendanaan